Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Doa kami sebagai para pendeta yang ada di Gia Pegangsaan, setiap jemaat Tuhan semuanya dalam anugerah Tuhan sehat dan selalu bersemangat. Hari ini saya akan kembali membahas mengenai vonis Tuhan yang ketiga. Yang pertama terhadap Kain, vonis Tuhan terhadap Kain. Kedua, vonis Tuhan terhadap Saul. Yang kedua, vonis Tuhan kepada Raja Daud. Wow, kalau kita ingat-ingat ya, Saul juga adalah orang yang diurapi Tuhan, lalu kemudian Daud juga malah dipilih dan diurapi Tuhan. Kalau perbedaan Saul adalah hasil dari permintaan rakyat ya pada waktu itu. Tetapi kalau Daud ini adalah murni pilihan Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Tapi kenapa harus dapatkan vonis yang daripada Tuhan? Yuk kita pelajari bersama-sama di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Sepertinya agak panjang, tidak apa-apa ya, tapi kita perhatikan bersama-sama. Perikopnya, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi, si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, maka dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Tetapi telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walau demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ya, ini adalah kasus yang sangat luar biasa, sangat terstruktur ya. Rencana jahat Raja Daud yang dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, yang dikenal sebagai orang yang selalu memuji Tuhan. Dari masa dia mengembalakan domba, dia adalah orang yang selalu memuji Tuhan. Ketika dia di masa sulit memuji Tuhan, di masa dia jaya memuji Tuhan, tapi karena kekuasaannya dia menjadi gelap mata. Ya, dia menjadi gelap mata karena awalnya ya kita tahu dia jalan-jalan di suatu tempat yang lebih tinggi gitu ya, di kerajaan. Lalu kemudian dia melihat istri dari bawahannya itu
sedang ada di sana, ya. Lalu kemudian dia mengingini, mungkin tidak langsung seketika, tapi mungkin pengen kenal, ya. Terus kemudian mengutus bawahannya untuk cari informasi, lalu kemudian bertemulah mereka dan terjadi sesuatu hal yang di luar pantasnya seorang suami istri, gitu ya. Nah, kemudian karena ini berkaitan dengan nama baik, ya, Daud, ya, berpikir bahwa ini harus diselesaikan dengan cara saya. Cara pertama adalah undang kembali suaminya untuk pulang, supaya pulang langsung ketemu dengan istrinya. Tetapi si Uria ini adalah orang yang sangat taat kepada firman Tuhan. Dia sangat menjaga sekali apa yang dititahkan oleh Tuhan. Ketika dia pulang dari perang, dia tidak langsung ketemu istrinya, tetapi dia mengasingkan diri karena tangannya penuh dengan darah, ya. Jadi dia menyucikan dirinya terlebih dahulu sebelum bertemu dengan istrinya. Nah, karena hal ini Daud berpikir, nggak bisa nih, ketahuan ini pasti. Ya udahlah, skenario berikutnya dengan seluruh orang-orang kerajaan, utus dia di tempat peperangan yang paling berbahaya, taruh dia di barisan depan. Mungkin Uria juga berpikir, aduh, kenapa saya ditaruh di bagian depan? Ini adalah peperangan yang berbahaya, nyawa saya terancam. Mungkin dia pamit dengan istrinya dengan sedih. Mungkin dia di dalam peperangan, dalam perjalanan peperangan, gundah gulana. Kenapa saya ditaruh di barisan depan? Kenapa saya harus begini dan begitu? Sehingga kejadian yang dirancangkan oleh Daud, kejahatan yang terstruktur, yaitu membunuh Uria. Seolah-olah ini adalah kematian dalam peperangan. Tapi di mata Tuhan, ini adalah rencana pembunuhan yang terstruktur. Tidak ada yang boleh ngomong dalam kerajaan. Semuanya harus bungkam. Tetapi Allah yang kudus, Dia tidak pernah membiarkan dosa yang disembunyikan diam di dalam hidup manusia. Itu sebabnya Dia mengutus hambanya, yaitu Nathan, untuk menegur Daud. Saya pikir juga Nathan ketika mendapatkan titah dari Tuhan, dia juga was-was juga. Ini seorang raja punya kuasa. Kalau seumpama nanti saya tinggal ngomong kayak gini, lalu kemudian saya dibantai karena aib harus ditutupi. Kalau saya ngomong, bisa saya dipenggal, mungkin ya. Tapi karena dia adalah hamba Tuhan, dia menjalankan. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Mungkin seperti itu. Dia melangkah dan dia menyampaikan apa yang disembunyikan Daud. Dan di sini Tuhan juga menyampaikan melalui Nathan, ya, Nabi Nathan atau hambanya ini yang diutus oleh Tuhan, ya, bahwa karena perbuatan jahat Daud yang terstruktur itu, ya, maka hukumannya adalah di ayat 11, 12, lalu kemudian ayat yang ke-13, ya. Di situ kita bisa baca kembali. Artinya, siapa yang bisa menyembunyikan perbuatan dosa atau kejahatan di hadapan Tuhan? Sehebat-hebat apapun kita, sekuat-kuatnya kita punya jabatan atau kekuatan, kuasa, sehebat-hebatnya kita membungkam orang-orang yang ada di sekitar kita, Allah yang kudus tidak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun juga. Itu sebabnya penting buat kita untuk merenung bahwa hidup kita itu harus selalu dituntun oleh Roh Kudus. Kita harus sadar kalau saya melakukan ini jahat apa enggak ya. Kalau ini jahat, yuk kembali pada firman Tuhan, jangan dilakukan karena Tuhan tidak akan membiarkan itu. Dan di sini Daud bertobatnya setelah ditegur. Sama seperti Saul. Saul juga, tapi bedanya Saul mengalami penolakan, tidak kematian juga ya. Dan di sini sama, Daud juga tetap mendapatkan kelayakan untuk hidup, tidak mati dalam perang ya. Tapi di sini bagusnya Daud bertobat, menyadari semuanya dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Nah, pesan yang mau sampaikan buat kita semuanya, kita tidak boleh menganggap diri kita lebih pintar daripada Tuhan sehingga kita mencoba untuk membohongi Tuhan. Kita tidak boleh merancangkan yang jahat kepada siapapun, seolah-olah kemudian nanti yang salah dia, melempar kesalahan kepada orang lain. Kita tidak boleh seperti itu.
Jika kita melakukan hal seperti itu, ingat, Allah yang kudus itu selalu menyelidiki hati kita. Dan kelak justru kita yang akan dipermalukan oleh Tuhan. Itu sebabnya, mari, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu bersedia untuk membantu kita menjadi orang lebih baik lagi. Kalau kita merancangkan hal yang jahat, dan Roh Kudus berkarya mengingatkan kita, jangan kembali kepada kedaulatan Tuhan. Jangan lakukan itu, kembali pada kedaulatan Tuhan. Jadi, mari kita ingat, segala sesuatu yang jahat kita tutup-tutupi, Tuhan sendiri yang akan bongkar. Dan kita akan menerima konsekuensinya. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara semuanya dibebaskan dari hal-hal demikian, selalu diberikan damai sejahtera di dalam hati, sehingga ketika menghadapi orang-orang yang mungkin menyebalkan, Bapak Ibu Saudara tetap tenang dan selalu ditolong oleh Tuhan. Jadi, hal yang saya sampaikan di sini, ingatlah, Tuhan akan selalu memberikan hukuman kepada siapapun yang berbuat jahat dan berusaha menutup-nutupinya. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini bersyukur kalau kami boleh belajar dari Raja Daud. Sebelumnya kami belajar dari Kain, belajar dari Saul, dan sekarang kami belajar dari Raja Daud, Tuhan. Segala yang jahat tidak ada yang bisa tertutup di hadapan-Mu, Tuhan. Semuanya terbuka, semuanya akan ditelanjangi oleh Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, mohon kepadamu, supaya kami, hari-hari kami, dekat dengan Engkau, dan kami terbebas dari sifat atau sikap merancangkan yang jahat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Jaga hati kami, dan biarlah kami menjadi orang yang membawa damai sejahtera, bukan menjadi orang yang membawa peperangan di antara saudara, Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat-Mu, biarlah mereka semuanya dalam naungan Tuhan, sehat, diberkati dalam pekerjaan, rumah tangga, dan semuanya. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa padamu, haleluya, amin.